Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan dari mata kuliah pengantar laboratorium medis dengan topik mata kuliah persyaratan keselamatan kerja di laboratorium medik. Khususnya di sini kita akan membahas tentang MSDS dan juga GLP. Sebelum saya masuk ke dalam materi MSDS, di sini perlu saya jelaskan mengapa kok pentingnya kita mempelajari tentang MSDS dan juga GLP, karena nanti kita sebagai ATLM ke depannya kita bekerja di laboratorium, kita sebagai petugas laboratorium yang juga sering menggunakan bahan-bahan kimia, contohnya seperti metanol pada saat kita menggunakan untuk fiksasi sediaan hapusan darah tepi. Kemudian dan juga kita menggunakan bahan kimia untuk pembuatan larutan untuk pewarnaan bakteri. Nah, dari situ kita harus memahami sifat dan juga bahan-bahan kimia kita yang berbahaya maupun yang tidak yang kita gunakan. Nah, semua informasi tentang bahan kimia tersebut itu bisa kita pelajari dalam lembar MSDS atau Material Safety Data Sheet. Nah, selain itu, sedangkan untuk kita bekerja dengan aman di laboratorium, kita dapat mengaplikasikan Good Laboratory Practice atau GLP sebagai pedoman kita dalam bekerja secara aman di laboratorium. Nah, untuk topik yang pertama kita akan membahas tentang MSDS. Nah, pengertian dari MSDS sendiri di sini itu adalah MSDS itu adalah sebuah dokumen. Kalau kepanjangan dari MSDS itu adalah Materi Safety Data Sheet. Berarti dia adalah suatu dokumen yang berbicara tentang safety dari bahan kimia tertentu. Dokumen yang dibuat khusus tentang suatu bahan kimia mengenai pengenalan umum, sifat-sifat bahan, cara penanganan, penyimpanan, pemindahan, dan pengolahan limbah buangan bahan kimia. Jadi satu dokumen tentang satu bahan kimia itu menjelaskan sekian banyak hal-hal yang perlu diketahui. Isi dari MSDS harus diketahui dan digunakan oleh para pelaksana, terutama pelaksana yang terlibat dengan bahan kimia tersebut. Seperti contohnya adalah produsen, pengangkut, penyimpanan, pengguna, dan pembuangan bahan kimia. Nah, tidak hanya untuk MSDS ini tidak hanya diperuntukkan bagi tenaga laboratorium, tetapi semua pihak yang berhubungan dengan bahan kimia tersebut, mulai dari produsen, kemudian orang yang menangani limbah, kemudian kita sebagai pengguna yang menggunakan bahan kimia, kita wajib mengetahui informasi-informasi yang bisa kita dapat dalam lembar MSDS. Nah, jadi apabila kita bekerja dengan etanol. Nah, etanol itu sifat-sifat kimianya itu seperti apa? Penanganan limbahnya itu seperti apa? Kemudian bahaya yang ditimbulkan oleh etanol itu seperti apa? Nanti dari situ kita bisa mempelajari informasi-informasi penting sehingga dalam kita bekerja kita akan jauh lebih hati-hati. Sedangkan untuk cakupan dari MSDS sendiri, dia secara garis besar, MSDS itu mengandung informasi tentang uraian umum dari bahan kimia, sifat fisik dan kimiawi, cara penggunaan, penyimpanan, dan juga pengolahan bahan buangan. Nah, ini tadi seperti juga sudah dijelaskan di slide sebelumnya, MSDS itu dibuat oleh produsen bahan. Jadi dia perusahaan ataupun pabrik yang membuat bahan kimia tersebut, mereka pasti wajib juga mengeluarkan MSDS-nya, membuat MSDS. Selain itu, selain dari produsen bahan, MSDS juga bisa dibuat oleh institusi yang bergerak pada terkait dengan bidang kesehatan dan juga keselamatan kerja. Nah, mungkin seperti mungkin di lembaga-lembaga institusi yang bergerak dalam bidang kesehatan seperti mungkin LIPI, kalau di LIPI itu bisa, terus kemudian di bidang K3 itu mereka juga bisa membuat MSDS. Kemudian di bidang industri, terutama industri-industri yang menggunakan bahan kimia,
dan juga perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi di universitas maupun perguruan tinggi lain itu mereka juga mempunyai MSDS sendiri dari bahan-bahan kimia yang mereka gunakan. Untuk formatnya, format dari MSDS itu tidak seragam ataupun tidak berbeda-beda, tidak ada format baku, tetapi mereka memiliki inti yang sama, yaitu harus mencakup tentang sifat dan sifat fisik dan sifat kimiawi bahan kimia, cara penggunaan, cara penyimpanan, pembuangan, toksisitas, dan lain-lain seperti itu. Nah, ini secara garis besar informasi yang terdapat dalam MSDS itu ada banyak hal yang bisa kita gali di situ. Contohnya adalah informasi umum, seperti informasi umum ini contohnya kalau etanol itu rumus kimianya seperti apa, struktur molekulnya gimana, MR-nya berapa, seperti itu. Kemudian komponen berbahaya, data fisika, data kemudahan terbakar dan ledakan, data reaktivitas, bahaya kesehatan. Nah, ketiga hal ini adalah informasi-informasi yang penting ataupun informasi bahaya yang didapatkan dari bahan kimia tersebut. Kemudian prosedur pengumpulan dan pengolahan penanganan limbah itu bagaimana pada saat kita melakukan pembuangan limbah ataupun pengolahan limbah buangan yang didapatkan dari bahan kimia tersebut. Kemudian selanjutnya ada perlindungan bahan kimia, penanganan awal khusus, dan juga data transportasi. Ini adalah contoh dari salah satu lembar MSDS dari bahan kimia etanol absolut. Nah, ini saya ambil dari lembar pertamanya saja untuk memberikan contoh kepada kalian semua. Jadi MSDS itu dia dokumennya satu bahan kimia itu bisa sampai berlembar-lembar, kadang 10 lembar, 15 lembar, ataupun 20 lembar, itu tergantung dari isi dari yang tercantum ataupun yang tertuang dari bahan kimia tersebut. Nah, ini saya ambil hanya 2 hal saja, yaitu bagian identitas bahan dan juga tentang identifikasi bahaya. Nah, ini di dalam bahan kimia etanol itu memiliki informasi-informasi seperti ini di lembar MSDS-nya. Kalau identitas bahan ya berarti ini adalah data-data umum. Namanya apa, kemudian sinonim, kode produksi, mereknya mana, kemudian pabrik yang mengeluarkan ataupun pabrik yang memproduksi bahan kimia tersebut, kemudian sama informasi-informasi umum seperti kontak person dan lain-lain. Kemudian kalau identifikasi bahaya itu mulai dari elemen-elemen ataupun simbol-simbol hazard yang terdapat dalam bahan kimia etanol tersebut. Kemudian penerjemahannya juga gimana. Nah, di dalam MSDS sendiri itu juga terdapat simbol-simbol bahaya ataupun derajat bahaya. Kemarin kita sudah mempelajari tentang simbol hazard. Nah, simbol hazard itu juga keluar di dalam dokumen MSDS. Kita juga harus tahu simbol dalam MSDS itu tidak hanya simbol yang ada seperti simbol hazard seperti yang kemarin kita pelajari, tetapi juga warna yang ada di dalam simbol tersebut. Nah, di sini dijelaskan bahwa derajat bahaya yang ada di dalam simbol MSDS itu ada 4 warna. Yang pertama itu adalah warna biru yang menjelaskan tentang bahaya terhadap kesehatan atau healthy hazard. Kemudian warna merah, dia melambangkan bahaya mudah terbakar atau flammability hazard, disimbolkan simbol F. Kemudian warna kuning di sini adalah bahan kimia dengan sifat yang mudah meledak atau reaktif, atau reactivity hazard. Sedangkan warna putih itu adalah bahan yang bersifat khusus atau special notice key. Nah, lengkapnya, pada slide ini kalau bahaya kesehatan yang berwarna biru itu memiliki ranking. Jadi warna biru, merah, kuning dengan keterangan bahayanya sendiri-sendiri mereka memiliki ranking. Di mana ranking 0 itu adalah yang
paling tidak berbahaya atau bahan kimia tersebut adalah aman. Kemudian sampai ranking 4 itu yang menyebabkan bahaya yang sangat besar ataupun bahaya yang sangat fatal apabila kita terkena ataupun terpapar bahan kimia tersebut. Nah, jika warna biru itu adalah bahaya terhadap kesehatan, di mana rankingnya adalah jika 0 itu dia tidak berbahaya, kemudian semakin naik ke atas, ranking 1 iritasi, 2 adalah luka, kemudian 3 adalah luka yang serius, 4 adalah ranking menunjukkan kematian atau cedera fatal apabila kita terpapar ataupun terkena bahan kimia tersebut. Sedangkan kalau merah ini simbolnya atau menunjukkan bahaya kebakaran. Jadi bahan kimia yang sangat reaktif ataupun dapat menimbulkan kebakaran apabila dia terkena bahan kimia lain ataupun terkena suatu zat lain yang bisa menyebabkan dia mudah terbakar. Nah, simbol 0 dia aman, tidak dapat terbakar, sampai simbol 4 dia mudah menguap dan juga terbakar sangat cepat. Oleh karena itu kita dari sini kita bisa tahu bagaimana cara penanganan bahan kimia yang mudah terbakar jika tertera ranking yang ada di dalam bahan kimia tersebut. Nah, sedangkan kalau kuning di sini adalah menunjukkan bahaya reaktivitas. Reaktivitas ini seperti dia tidak stabil. Nah, mudah bereaksi. Nah, pada angka 0 dia menunjukkan sifatnya adalah stabil, tidak reaktif, tidak bereaksi dengan air. Intinya adalah dia normal, aman. Kemudian semakin ranking ke atas, ranking 1 dia stabil pada suhu normal tetapi tidak stabil pada suhu tinggi atau tekanan tinggi atau bereaksi dengan air. Kemudian ranking 2 dia tidak stabil dan dia tidak mudah meledak, tetapi dia tidak mudah meledak. Kemudian ranking 3 dia meledak jika dipanaskan. Kemudian ranking 4 adalah dia mudah meledak, sensitif panas, dan juga gesekan mekanik, dia sangat reaktif seperti itu. Kemudian warna putih, tadi saya jelaskan warna putih adalah menunjukkan terdapat ataupun simbol khusus gitu ya, atau sifat khusus. Nah, sifat khusus di sini adalah dibuat singkatan seperti ini. Kalau W ada stripnya, coret, itu adalah jangan disiram dengan air. Kemudian acid berarti sifatnya adalah asam. Core di sini adalah sifatnya korosif. OX adalah oksidator. ALK adalah alkali atau basa sifatnya. RED ini adalah radioaktif. Nah, jadi seperti ini simbol yang dimaksudkan dari simbol hazard tadi. Kalau digambarkan ke dalam struktur ataupun gambar segi 4 seperti gambar ketupat di sini itu kita hanya mencantumkan nomor-nomornya saja. Jadi setiap bahan kimia memiliki simbol MSDS ataupun simbol hazard yang berbeda-beda. Ini contohnya saya ambil adalah dari etanol. Etanol memiliki simbol seperti ini. Warna kuning dia nomornya adalah 0, warna merah adalah nomornya 3, warna biru adalah nomornya 2. Nah, nomor 032 ini menunjukkan ranking dari bahaya dari masing-masing simbol tersebut. Jadi kalau tadi kuning dia termasuk bahaya reaktivitas, merah termasuk bahaya fire hazard, mudah terbakar. Kalau biru adalah bahaya dari kesehatan, healthy hazard. Nah, jika dia nomor 2, kalau warna biru berarti menunjukkan bahwa dia berbahaya terhadap kesehatan, tapi tidak fatal. Kalau yang warna merah, di sini etanol dituliskan nomornya adalah ranking 3. Nah, ranking 3 ini ternyata dia dapat mudah terbakar. Etanol itu mudah terbakar di bawah suhu 100 Fahrenheit. Nah, kemudian kalau bahaya kesehatan, etanol ternyata nomor 0. Maksudnya bahaya terhadap reaktivitas, etanol itu ternyata nomor 0. Nomor 0 itu ternyata dia stabil. Jadi etanol itu termasuk bahan kimia yang stabil terhadap reaktivitas. Nah, sedangkan kalau warna putih
warna putih, di sini ternyata ada simbol api. Nah, berarti kita harus melihat ke simbol hazard yang kemarin kita pelajari. Simbol api ini maknanya adalah apa? Gitu. Nah, ini beberapa contoh dari simbol-simbol tersebut yang saya dapatkan dari label bahan kimia. Jadi biasanya tidak hanya di dalam MSDS saja, simbol-simbol seperti ini itu terdapat di label bahan kimia yang kita beli dari produsen ataupun dari distributor resmi bahan kimia tersebut. Langsung mereka cantumkan di label depannya. Untuk penelusuran MSDS, jadi kalau kita penasaran dengan suatu bahan kimia, kemudian kita ingin tahu informasi-informasi yang bisa kita dapatkan dari bahan kimia tersebut itu apa saja, itu kita bisa mencari dokumen MSDS secara online. Nah, di sini dari data atau situs umum, kita bisa mencari dokumen-dokumen MSDS ke dalam 10 situs yang ada di sini. Ini adalah 10 situs teratas ataupun yang sering bisa diakses untuk memperoleh lembar MSDS dari bahan kimia yang kita inginkan. Contohnya di sini yang paling sering digunakan adalah MSDS Online atau di msdsonline.com. Di situ dokumen yang mereka miliki sangat banyak sekali, sekitar 3.500.000. Kemudian format yang bisa kita dapatkan juga bermacam-macam. Atau biasanya kita aksesnya di msds.com, di MSDS Solution. Di situ juga sangat banyak sekali. Nah, kemudian di sini juga ada link-link dari situs ataupun dari universitas di luar negeri ya, yang mereka membuat MSDS mereka sendiri. Nah, di situ bisa kita dapatkan. Nah, selain itu, dari situs umum tadi, kita bisa juga mendapatkan dari situs pemerintah dan juga situs nirlaba. Kalau di Indonesia, kita bisa mengakses dari websitenya LIPI. Nah, ini mereka biasanya juga mengeluarkan MSDS. Kita bisa cari di situ. Tetapi mungkin kalau di LIPI tidak ada, kita bisa akses ke link-link yang lain yang ada di sini. Nah, ini seperti punya data-data dari pemerintahan luar negeri dan juga seperti dari khusus bagian toksikologi dan juga yang lain-lain. Nah, MSDS juga itu bisa kita dapatkan dari pabrik-pabrik yang memproduksi bahan kimia, misalnya dari Merck, Roche, Applied Science, Lemote Company, dan lain-lain. Nah, ini adalah pabrik-pabrik yang memproduksi bahan kimia yang paling banyak ada di sini. Nah, kemudian ini ada situs ataupun website untuk tutorial untuk membaca MSDS. Nah, mungkin kalau kita akan mempelajari tutorialnya, kita bisa masuk ke salah satu website yang ada di sini. Mungkin nanti Anda bisa mencoba satu-satu jika penasaran ya. Nah, sedangkan pengelolaan MSDS itu tujuannya adalah untuk mendukung upaya kesehatan dalam keselamatan kerja. Nah, kenapa sih kok kita penting mempelajari tentang MSDS? Karena kita ingin pada saat kita bekerja di laboratorium itu kita kerjanya dengan aman. Kita bekerja dengan baik, dengan aman, sehingga kita bisa menerapkan K3 kita di laboratorium. Nah, tujuan dari pengelolaan MSDS di sini adalah yang pertama untuk inventaris bahan-bahan kimia. Nah, kemudian yang kedua itu adalah untuk pengumpulan dan penelusuran dokumen dan juga untuk modifikasi MSDS. Nah, kita sebenarnya juga bisa melakukan modifikasi MSDS kalau kita membuat MSDS kita sendiri, tapi dengan syarat-syarat dan kriteria yang tertentu yang sudah ditetapkan. Nah, kita bisa melakukan modifikasi, katakanlah pada data umum kita bisa menambahkan data-data lain, tapi yang sifatnya adalah umum, seperti sifat fisik, kimia, struktur molekul. Selain itu juga kita bisa masukkan kontak person untuk informasi-informasi umum seperti itu. Kemudian terakhir adalah implementasi MSDS.
Implementasi MSDS di sini itu digunakan untuk pekerjaan yang berkaitan dengan penyiapan bahan kimia, proses pembuatan larutan, dan juga mempersiapkan diri di dalam mengantisipasi dan menghadapi kemungkinan kecelakaan dengan mengetahui bahaya yang mungkin timbul. Nah, itu ya, jadi kita antisipasi bahaya yang mungkin bisa timbul apabila kita menggunakan bahan kimia tersebut. Nah, setelah kita mempelajari tentang MSDS tadi dalam rangka untuk keselamatan kerja kita di laboratorium, kita pada prakteknya kita bisa menerapkan tentang GLP. GLP ini adalah Good Laboratory Practice. Jadi bagaimana kita mempraktekkan bekerja di laboratorium dengan baik, sesuai SOP, sesuai standar, agar kita tidak terjadi kecelakaan laboratorium yang tidak diinginkan. Nah, jika mengacu pada Permenkes RI nomor 43 tahun 2013, cara penyelenggaraan laboratorium klinik yang baik atau good laboratory practice itu adalah dengan cara melakukan kegiatan untuk meningkatkan dan memantapkan mutu hasil pemeriksaan laboratorium. Jadi kenapa sih kalau kita perlu melakukan GLP dalam bekerja di laboratorium? Karena yang pertama, kita inginnya adalah untuk meningkatkan mutu laboratorium kita, agar pemeriksaan yang kita keluarkan nanti, agar uji yang kita kerjakan dan kita keluarkan ke pasien, kita serahkan ke pasien, hasilnya itu adalah valid, mutu kita itu baik, dan juga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Nah, hasil yang seperti itu kita harus dukung dengan cara kita bekerja di laboratorium. Apakah kita bekerja di laboratorium itu sudah sesuai SOP? Apakah sudah sesuai standar? Kemudian SOP ataupun cara kerja kita itu sudah baik. Reagen kita, alat kita, kemudian instrumen kita itu apakah sudah terstandarisasi, sudah tervalidasi juga seperti itu. Nah, tujuan dari GLP sendiri itu adalah mengatur cara penyelenggaraan laboratorium klinik yang baik sehingga dapat memberikan pelayanan dan hasil yang bermutu serta dapat dipertanggungjawabkan. Nah, tujuannya sendiri kita melaksanakan GLP itu ini tadi seperti yang tadi saya jelaskan, agar pelayanan dan juga pelayanan kita itu dapat dipertanggungjawabkan, hasilnya juga bermutu. Penerapan dari GLP itu dapat menghindari kekeliruan atau kesalahan yang mungkin bisa timbul sehingga dapat menghasilkan data yang tepat, akurat, dan tidak terbantahkan yang pada akhirnya dapat dipertahankan secara ilmiah maupun secara hukum. Nah, jadi itu tadi ya, jadi dari GLP sendiri sangat berhubungan ataupun sangat erat kaitannya dengan hasil pemeriksaan yang kita keluarkan nanti. Nah, hasil pemeriksaan yang kita keluarkan apakah hasilnya akurat? Apakah hasilnya sesuai dengan nilai normal ataupun tidak melenceng jauh atau seperti itu. Nah, selain tadi kita berbicara tentang kenapa GLP perlu dilaksanakan, karena kita ingin menghasilkan hasil yang bermutu, hasil yang tidak terbantahkan ataupun dapat dipertanggungjawabkan. Nah, selain itu kita perlu melaksanakan good laboratory practice di sini karena kita bekerja di laboratorium klinik, di mana spesimen yang kita dapatkan itu berpotensi sebagai infeksi ataupun kita berpotensi bisa tertular dengan spesimen yang berbahaya yang kita tidak tahu apakah itu memang berbahaya ataukah tidak. Nah, oleh karena itu kita bekerja di laboratorium klinik itu memiliki potensi infeksi. Sehingga kita harus tahu bagaimana cara memahami keamanan laboratorium dan tingkatannya. Kemudian kita harus bekerja sesuai SOP karena bekerja dengan sesuai SOP itu sangat penting sekali. Sangat penting dalam menjaga diri kita sendiri dalam K3 dan juga mengontrol spesimen menurut GLP, dan yang terakhir adalah adanya petugas tim K3. Jadi setiap laboratorium itu diharuskan adanya tim petugas K3-nya.
Nah, untuk history of GLP, jadi GLP sendiri itu dikeluarkan oleh FDA awalnya. Kenapa kok GLP itu bisa dilaksanakan, GLP itu bisa diciptakan? Ini ada sejarah singkat yang bisa diceritakan di slide ini. Mungkin nanti kalian bisa membaca sendiri ya. Jadi intinya di sini adalah karena terdapat kejadian yang dialami oleh US, oleh FDA sendiri, di mana kejadian tersebut. Nah ini, kenapa kok GLP itu dibuat? Karena ternyata pada awal tahun 70-an FDA itu menyadari, mereka mengetahui terdapat kasus-kasus praktik laboratorium yang buruk di seluruh Amerika Serikat. Jadi di laboratorium klinik pada awal tahun 70-an itu mereka bekerja tidak sesuai standar. Mereka bekerja asal tidak sesuai standar, kemudian tidak memperdulikan SOP, sehingga itu mereka mengeluarkan GLP. Jadi mereka memutuskan untuk melakukan investigasi ke 40 laboratorium toksikologi. Nah, ternyata mereka menemukan banyak penipuan, kemudian banyak praktik laboratorium yang buruk. Oleh karena itu, mereka membuat aturan dalam bekerja dalam laboratorium itu harus seperti apa. Nah, ini contoh-contoh beberapa praktik laboratorium yang buruk. Itu yang pertama, yang paling umum itu mereka mengatakan mereka tidak melakukan proses kalibrasi terhadap instrumen mereka. Padahal proses kalibrasi itu sangat penting. Alat-alat instrumen kita itu harus dikalibrasi secara berkala. Mungkin secara 6 bulan ataupun secara 1 tahun sekali, atau seperti tergantung frekuensi pemakaian. Kemudian pengukuran yang salah, tidak akurat dari uji lab. Jadi mereka melakukan pemeriksaan, melakukan tes dengan suatu instrumen, mereka tidak melakukan pengukuran dengan benar. Kemudian sistem uji yang tidak memadai. Tujuan dari GLP sendiri itu ada dua tujuan secara umum. Yang pertama adalah memastikan bahwa data yang dikirimkan adalah cerminan sejati dari hasil yang diperoleh selama penelitian. Jadi data yang dikirimkan ataupun data yang kita serahkan ke pasien itu adalah data asli. Itu. Kemudian GLP juga memastikan bahwa data dapat dilacak. Nah, dalam Good Laboratory Practice itu terdapat banyak elemen, ada 9 elemen yang mendukung adanya Good Laboratory Practice. Jadi Good Laboratory Practice itu bukan berbicara tentang bagaimana kita mengerjakan sampel spesimen kita di laboratorium sampai keluar hasil. Tidak seperti itu, tetapi semua elemen itu harus bekerja dengan baik, mulai dari ada atau tidaknya petugas K3 yang ada di laboratorium. Kemudian sarana dan juga prasarana K3. Mulai simbol-simbol keselamatan kerja, kemudian tempat-tempat tertentu seperti alat kebakaran dan lain-lain. Kemudian bagaimana cara penanganan dalam keadaan darurat dan juga tindakan pencegahannya seperti apa apabila kita terkena infeksi. Kemudian bagaimana cara mengurus bahan-bahan ataupun alat-alat gelas kita gitu dalam melakukan desinfeksi, dalam melakukan sterilisasi. Jadi istilahnya adalah SOP untuk pencegahan terjadinya kecelakaan laboratorium. Kemudian tata ruang dan fasilitas lab itu juga ada standarnya, itu yang masuk di GLP juga, dan juga penanganan limbah. Nah, di sini ada beberapa hal yang bisa saya cantumkan untuk cara desinfeksi cara kimia. Jadi, cara proses ataupun proses desinfeksi itu ada beberapa hal yang bisa kita gunakan. Nah, desinfeksi cara kimia ini adalah cara desinfeksi yang sering digunakan. Nah, di sini kita bisa menggunakan beberapa larutan kimia, reagen kimia yang bisa kita gunakan, mulai dari natrium hipoklorit, formaldehid, fenol, yodium, alkohol, dan juga glutaraldehid. Nah, setiap reagen ini memiliki tujuan tersendiri dalam hal desinfeksi. Contohnya kalau alkohol itu dia dikhususkan untuk bakteri dan juga jamur dan juga virus dengan konsentrasi yang paling efektif adalah 70-90%. Nah, kalau kita ingin desinfeksi bakteri, jamur, atau virus,
kemudian kita menggunakan fenol, ya itu tidak cocok, tidak sesuai. Nah, kita cocoknya menggunakan alkohol kalau untuk bakteri, jamur, dan juga virus. Nah, jadi setiap bahan kimia itu juga memiliki tujuan masing-masing dalam ataupun hal-hal khusus untuk sterilisasi. Selanjutnya dalam GLP, validasi instrumen itu juga sangat penting. Jadi instrumen kita yang kita gunakan untuk bekerja di lab nanti harus selalu divalidasi. Proses validasi di sini adalah masuk dalam proses kalibrasi. Nah, proses validasi dan juga kalibrasi instrumen ini dilakukan tergantung dari seberapa sering instrumen tersebut digunakan. Contohnya kalau kita menggunakan mikroskop. Nah, laboratorium klinik itu hampir sering menggunakan mikroskop. Nah, mikroskop itu dihitung dalam 1 bulan mereka digunakan berapa kali, setiap hari mereka dilakukan berapa jam. Nah, kalau alat tersebut sering digunakan di dalam laboratorium, maka durasi, frekuensi, dan juga proses kalibrasi itu harus sering dilakukan. Kemudian selain instrumen yang harus divalidasi dan juga dikalibrasi, reagen kita perlu disertifikasi. Apakah reagen ataupun bahan kita itu sudah benar ataupun sudah sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP. Persyaratannya di sini adalah reagen dan larutan harus diberi label. Nah, ini syarat utama. Kemudian reagen dan larutan yang rusak atau kadaluarsa tidak boleh digunakan. Ya, ini otomatis ya. Karena kita langsung berhadapan dengan pasien. Kecuali kalau kita sedang melakukan praktikum di laboratorium dalam rangka belajar. Mungkin ada beberapa reagen yang kadaluarsa masih bisa digunakan gitu. Tetapi kalau sudah bekerja di laboratorium klinik, reagen kadaluarsa itu sangat tidak diperbolehkan. Kemudian sertakan tanggal dibuka. Nah, kita membuka reagen tersebut tanggal berapa, kita harus menulis. Disimpan di suhu yang sesuai. Nah, ini kita harus memperhatikan juga di dalam manual reagen tersebut dapat disimpan di suhu berapa, kita harus baca. Kemudian expiration date ini sama seperti kadaluarsa dari reagen. Selanjutnya ada sertifikasi analis. Jadi analis ataupun ATLM yang bekerja di laboratorium harus bersertifikat. Bersertifikat di sini maksudnya adalah harus sesuai dengan kompetensi mereka. Ya, tolak ukurnya biasanya minimal harus mempunyai Serkom seperti itu. Selain itu, tenaga analis ataupun ATLM harus menguasai bidang-bidang yang mereka kerjakan. Mereka harus menguasai mikrobiologi, mereka harus menguasai kimia klinik, parasitologi, dan lain-lain. Nah, untuk pengelolaan spesimen atau sampel itu ada beberapa hal yang bisa kita kerjakan, yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah wadah spesimen harus terbuat dari bahan yang tidak mudah pecah atau bocor. Nah, itu harus kita perhatikan. Wadah sampel kita, wadah spesimen kita itu seperti apa. Kemudian, semua spesimen harus dianggap infeksi dan ditangani dengan hati-hati. Nah, kita harus beranggapan, kita harus mempunyai mindset bahwa spesimen yang kita tangani ini adalah infeksi. Semuanya adalah berinfeksi. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena supaya kita berhati-hati dalam bekerja, kita harus menimbulkan mindset untuk selalu berhati-hati dalam penanganan sampel. Karena kalau kita nggak hati-hati, nanti kita bisa tertular. Nah, anggap aja kita bekerjanya harus seperti itu. Karena spesimen itu kita nggak tahu mana yang infeksi, mana yang tidak. Sehingga kita bisa menganggap semuanya adalah sebagai infeksi. Tamu dan pasien tidak diperbolehkan menyentuh barang yang ada di meja di mana spesimen disimpan. Nah, ini mereka tidak diperkenankan seperti itu. Kemudian melapor kepada petugas K3 lab jika terluka pada saat bekerja. Nah, itu adalah tujuan dari petugas K3 yang ada di laboratorium. Mereka menangani para anggota di laboratorium jika terdapat kecelakaan ataupun terluka pada saat mereka bekerja. Selanjutnya, pengiriman spesimen dan sampel infeksius dari lab sesuai dengan jenis spesimen atau sampel. Nah, yang terakhir di sini apa yang terjadi jika
tempat kerja kita tidak memenuhi standar GLP. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Yang pertama, kita bisa didiskualifikasi dari fasilitas, kita bisa dikeluarkan oleh lembaga profesi ataupun lembaga-lembaga yang tinggi di atasnya. Kemudian kita juga bisa kemungkinan adanya pelanggaran. Kita biasanya adalah seperti memasukkan informasi atau catatan apapun yang diperlukan. Nah, itu adalah contoh-contoh pelanggaran yang bisa didapatkan apabila lembaga tersebut ataupun laboratorium tersebut melakukan pelanggaran GLP. Kemudian juga memalsukan informasi yang terkait dengan pengujian protokol bahan pengamatan peralatan data dan lain-lain. Seperti itu. Nah, dari sini bisa saya simpulkan bahwa dari MSDS dan juga GLP, MSDS itu adalah sebuah dokumen yang dibuat khusus tentang suatu bahan kimia mengenai pengenalan umum, sifat, cara penanganan, penyimpanan, pemindahan, dan juga pengolahan bahan kimia. Tujuannya kita mempelajari tentang MSDS. Tujuannya adanya MSDS itu adalah untuk terciptanya kesehatan dan keselamatan kerja dan digunakan juga sebagai salah satu kriteria laboratorium standar. Sedangkan kalau GLP itu adalah cara kita untuk menyelenggarakan praktik yang baik di laboratorium klinik. Tujuan dari GLP itu adalah untuk mengatur cara penyelenggaraan laboratorium klinik yang baik sehingga dapat memberikan pelayanan dan hasil pemeriksaan yang bermutu serta dapat dipertanggungjawabkan. Oke, sampai sini saja dari penjelasan materi tentang keselamatan kerja, MSDS dan juga GLP. Saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.